Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis kembali, yang insya Allah kita akan membahas kitab tafsir Al-Quran. Ini insya Allah kita akan memakai rujukan dari kitab tafsir As-Sa'di. Saudara sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas atau membacakan tafsir daripada surat Al-Fatihah. Dan insya Allah kita semua sudah menghafal surat tersebut, surat Al-Fatihah. Langsung saja kita memulai pembahasannya. Sini disebutkan yang pertama, ayat tada'a bikulli ismin lillahi ta'ala li'anna lafdun ism mufrad mudhaf wa ya'ummu jami'ul asma'il husna. Ini pada surat ini diawali dengan lafaz basmalah. Ini mulai dengan setiap nama Allah Ta'ala, karena lafaz ismun ini adalah tunggal dan disandarkan, yang mencakup semua nama-nama yang indah. Jadi dalam surat ini, surat Al-Fatihah ini diawali dengan apa? Basmalah. Terus ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam kalimat tersebut ada kalimat ism. Ini semua dia apa? Mencakup semua nama-nama Allah yang indah. Jadi semua nama-nama Allah itu indah dari segala sisi. Kemudian di situ ada kalimat Allah, wal ma'lu al ma'bud al mustahab li ifradihi bil ibadah. Ini lafaz Allah adalah sebenarnya apa? Makhluk. Ma'al itu yang disembah, ma'bud, dan diibadahi, dan memiliki hak, yang berhak untuk diibadahi saja, hanya diesakan dalam ibadah. Jadi makna Allah ini artinya apa? Maknanya adalah yang disembah, yang diibadahi, dan memiliki hak untuk diesakan dalam ibadah. Jadi sini secara langsung atau secara istilah lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna, yang bisa menciptakan, kemudian memberikan manfaat, menolak madarat, dan menentukan dan mematikan. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat tersebut. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah. Kemudian di sini penulis menyebutkan lama tasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya
sifatul kamal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala disifati dengan dari sifat uluhiyah, maka ini adalah sifat yang sempurna. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala ini disifati sifat uluhiyah. Uluhiyah tadi apa? Ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Atau selain Allah Subhanahu wa taala tidak yang diesahkan. Karena apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna dari segala sisi. Kemudian ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmah al-wasi'ah al-azimah ala wasi'at kullah syai'. Dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala ini memiliki rahmat yang luas, yang agung, yang mencakup segala sesuatu. Jadi dalam kalimat Ar-Rahman ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang luas, yang agung, yang mencakup segala sesuatu. Wa amal kullah hayy. Wa amat kullu hayy. Dan mencakup semua kehidupan. Jadi makhluk di sini yang mencakup apa? Segala makhluk hidup. Wa katabaha lil muttaqin al-muttabiqina li anbiya'ihi wa rasulih. Dan dituliskan rahmat tersebut untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan rasul. Jadi rahmat di sini ya, ini terkhusus Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul, terkhusus yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan takwa di sini adalah yang menjalankan semua perintah dan menjauhi segala yang Allah larang. Dan juga mengikuti para nabi, terkhusus ya, nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melakukan ibadah kita harus sadarkan contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini wa haula ilahumur rahmah al-mutlaq wa man adahu falahu nasibun minha. Dan mereka ini akan mendapatkan rahmat secara umum, dan selain mereka juga mendapatkan. Jadi ya, ini orang-orang yang bertakwa, orang yang mengikuti para nabi maupun khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan juga mendapatkan rahmat yang rahmat secara ya, mutlak, keseluruhan. Kemudian sini dilanjutkan wa'lam anal qawaid al-muttafaq 'alaiha baina salaf ummah wa a'immatuha al-iman bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifatihi wa yu'minuna masalan bi annahu ar-rahmanur rahim dzul rahmah allati tasafatiha al-muta'allaqah bil marhum wa ni'am kulluha asaru min asari rahmah wa hakadha bisa idul asma. Ketahuilah bahwasanya dari kaidah-kaidah yang disepakati
antara para salaful ummah dan para imam-imam, bahwasanya iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan hukum-hukum sifat, maka mereka mengimaninya. Misalnya bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yakni memiliki rahmat yang disebabkan dengannya ini yang berkaitan dengan yang dirahmati, dan nikmat semuanya asal atau pengaruh dari pengaruh rahmat yang disebutkan pada seluruh nama. Saya di sini ada kaidah yang disepakati oleh para salaful ummah. Siapa salaful ummah ini? Ya, ini orang-orang saleh. Ini orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka mengambil ilmu langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan sifatnya, maka mereka mengimaninya. Jadi inilah mereka ya, para salaful ummah, orang-orang saleh terutama kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka mengimani terhadap masalah ini tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkaitan bahwasanya Ar-Rahman Rahim ini rahmat yang disebutkan secara mutlak pada yang dirahmatinya. Dan semua nikmat-nikmat itu apa? Ya, pengaruh daripada rahmat tersebut. Jadi kalau seorang mendapatkan nikmat, ini berarti apa? Ini merupakan ya bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini yuqal fil alim innahu alim wa ilmin ya'lam bihi kulla syai' qadirun wa qudrah ya qadiru ala kulli syai'. Banyak juga dikatakan sini alim, bahasanya sesungguhnya ini memiliki ilmu yang mengetahui, memiliki ilmu yang mengetahui segala sesuatu. Qadir ini mampu, yang memiliki kemampuan terhadap mengatur segala sesuatu. Jadi ini tak lain dan tak lepas dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang alim, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala di sini yang memiliki ilmu. Ilmu tidak diawali dengan kejahilan dan tidak diawali dengan lupa. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna. Dan Allah adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Mampu untuk apa? Mengatur kehidupan seseorang. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala zat maha mampu. Kemudian kita melanjutkan tentang ayat pertama dari Al-Fatihah, yakni alhamdulillah. Apa yang maksud dengan alhamdulillah sini? Huwa as-sina'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa bi af'alihi dairah bainal fadli wal adl. Maksudnya makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini adalah memuji atas Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan perbuatannya yang senantiasa memiliki keutamaan dan keadilan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dipuji karena apa? Kesempurnaan
sifatnya. Dan perbuatan-perbuatan Allah ini senantiasa ada keutamaan dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semua yang Allah kehendaki ini ada keadilan. Ini bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahul hamdul al-kamil bijami'il wujud. Jadi Allah maka milik Allah, miliknya lah pujian yang sempurna dari segala sisi. Jadi karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah ini dipuji dari segala sisi karena sempurna nama dan sifat-sifatnya, semua perbuatannya ini sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang dipuji karena kesempurnaannya. Adapun kalau makhluk, terutama manusia di sini, dia tidak berhak untuk dipuji. Karena apa? Tidak memiliki kesempurnaan. Jadi zat yang hak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bahas ayat yang pertama lebih dahulu, karena kalau kita menyambungkan sangat panjang ya, kita intinya belajar pelan-pelan sedikit demi sedikit, yang insya Allah kita akan paham, insya Allah kita akan mendapatkan ya, ilmu. Maka dengan ini waktu kita bacanya masih sedikit ya, semoga berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang barokah. Dan untuk yang selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.